Laporan praktikum morfologi dan anatomi daun, Botani Umum, Davina Ramadhani, dengan NIM 2502006, dosen pengampu, Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Daun merupakan organ vegetatif tumbuhan yang memiliki peran vital dalam proses fotosintesis dan transpirasi, sehingga keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Struktur morfologi daun yang meliputi bentuk, ukuran, tepi daun, dan susunan tulang daun sangat bervariasi antar spesies tumbuhan dan menjadi salah satu karakter taksonomi yang penting dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Variasi morfologi daun tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhan tersebut hidup, seperti intensitas cahaya, kelembaban, dan ketersediaan air. Perbedaan karakteristik morfologi daun pada berbagai spesies tumbuhan mencerminkan adaptasi ekologi yang telah berkembang selama proses evolusi untuk memaksimalkan fungsi fisiologis dalam habitat spesifik mereka. Ramdhani et al. 2024. Struktur anatomi daun yang terdiri dari epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut memiliki hubungan erat dengan fungsi fisiologis daun dan kemampuan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Jaringan mesofil yang terbagi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons berperan penting dalam proses fotosintesis, di mana susunan dan kerapatan sel-sel jaringan ini dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi cahaya habitat tumbuhan tersebut. Studi mengenai anatomi daun memberikan informasi penting tidak hanya untuk kepentingan taksonomi, tetapi juga untuk memahami mekanisme adaptasi tumbuhan terhadap cekaman lingkungan dan potensi pemanfaatan tumbuhan dalam bidang farmasi dan industri. Variati et al. 2016. Tujuan 1. Mengamati morfologi daun seperti bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan menyimpang seperti epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut, xilem, dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. Alat: pipet tetes, pinset, cutter atau silet, kaca objek dan kaca penutup, mikroskop cahaya, tisu, serta alat tulis dan buku gambar. Bahan: daun jagung, daun kacang panjang, daun petai Cina atau lam toro, daun mangga, daun kelapa sawit, larutan safranin, dan air suling. Cara kerja. A. Pengamatan morfologi daun. 1. Ambil daun monokotil dan dikotil. 2. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. B. Pengamatan anatomi daun. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek dan tetesi air suling. 3. Tambahkan larutan safranin. Tunggu sekitar 2 menit lalu bilas dengan air suling. 4. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop. 6. Identifikasi jaringan yang tampak. 7. Buat gambar hasil pengamatan dengan memberikan keterangan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi,
Daun kelapa sawit memiliki karakteristik khas sebagai tumbuhan monokotil dengan tipe daun majemuk menyirip yang tersusun secara teratur pada pelepah daun. Anak daun berbentuk lanset, memanjang dengan ujung runcing dan pangkal menyempit, dan tulang daun sejajar yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Tepi daun kelapa sawit rata atau sedikit bergelombang, dengan permukaan daun yang bertekstur licin dan berwarna hijau tua pada bagian permukaan atas, serta hijau lebih muda pada bagian permukaan bawah. Panjang anak daun dapat mencapai 60-150 cm dengan lebar 3-5 cm. Sementara panjang pelepah daun dapat mencapai 5-7 meter pada tanaman dewasa. Hasil pengamatan morfologi pada daun peta Cina menunjukkan bahwa daun tanaman ini termasuk jenis daun majemuk menyirip ganda dengan tangkai daun utama yang panjang dan membawa beberapa pasang anak tangkai. Setiap anak tangkai memiliki sejumlah anak daun kecil berbentuk elips hingga lonjong dengan ujung daun meruncing dan pangkal membulat. Tepi daun rata, permukaannya halus dan berwarna hijau muda hingga hijau tua, tergantung tingkat kematangan daun. Pertulangan daun menyirip terlihat jelas pada permukaan bawah daun dengan tulang utama yang menonjol. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi pada daun mangga, daun ini memiliki helaian daun berbentuk lancet dengan ukuran memanjang dan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya terlihat rata tanpa gerigi. Pertulangan daun tampak menyirip dengan satu tulang utama yang jelas di tengah dan cabang tulang kecil menyebar ke samping. Susunan daunnya pada batang berseling sehingga tidak berhadapan langsung satu sama lain pada satu ruas batang. Selain itu, daun mangga memiliki tangkai daun yang cukup jelas dan berfungsi menghubungkan helaian daun dengan batang. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi daun jagung pada gambar tersebut, jagung memiliki helaian daun berbentuk pita atau linear yang panjang dan relatif lebar, dengan permukaan daun yang halus namun terlihat jelas garis-garis seratnya. Ujung daun tanpa meruncing, sedangkan tepi daun rata tanpa lekukan atau gerigi. Pertulangan daun bersifat sejajar sesuai dengan ciri khas tanaman monokotil, di mana tulang-tulang daun memanjang searah dengan helaian daun. Susunan daun pada batang berseling dan daun tidak memiliki tangkai daun yang jelas, melainkan berbentuk pelepah daun yang membungkus batang. Struktur daun semacam ini membantu jagung dalam menangkap cahaya matahari secara optimal dan mempermudah aliran air serta nutrisi pada tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi daun kacang panjang memiliki helaian daun berbentuk oval hingga bulat telur dengan ukuran sedang dan tampak melebar. Daun ini merupakan tipe majemuk trifoliat, yaitu satu tangkai daun terdiri dari 3 anak daun. Ujung daun terlihat meruncing, sedangkan tepi daunnya rata tanpa lekukan atau gerigi. Pertulangan daun bersifat menyirip dengan satu tulang utama yang jelas dan cabang-cabang tulang menyebar ke arah tepi daun. Susunan daun pada batang berseling sehingga posisi daunnya tidak berpasangan dalam satu ruas. Daun kacang panjang memiliki tangkai daun yang cukup panjang dan fleksibel. Berdasarkan hasil pengamatan anatomi daun jagung, terlihat bahwa daun jagung memiliki struktur khas daun monokotil dengan susunan jaringan yang teratur dan sejajar. Lapisan terluar terdiri atas epidermis atas dan bawah. Di antara mesofil tampak berkas pengangkut xilem dan floem yang tersusun sejajar, di mana xilem berada di bagian atas untuk mengangkut air dan mineral, sedangkan floem di bagian bawah berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis.
Setiap berkas pengangkut dikelilingi oleh selu dan pembuluh yang berperan penting dalam efisiensi fotosintesis. Pada permukaan epidermis juga terdapat stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas dan pengaturan transpirasi. Berdasarkan hasil pengamatan anatomi daun kacang panjang melalui mikroskop cahaya pada irisan melintang, tampak bahwa daun tersusun atas beberapa lapisan jaringan. Pada bagian terluar terlihat epidermis, di bawah epidermis bagian atas terdapat jaringan palisade yang tersusun rapat dan memanjang, dengan banyak kloroplas. Kemudian terlihat jaringan spons yang susunan selnya lebih renggang membentuk ruang antarsel. Selain itu, terlihat berkas pengangkut yang terdiri dari silem di bagian dalam yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta floem di bagian luar yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Berdasarkan pengamatan anatomi daun mangga melalui mikroskop cahaya pada gambar, tanpa adanya jaringan daun dengan sel-sel yang tersusun tidak terlalu rapat dan berwarna hijau karena mengandung klorofil. Di bagian tepi terlihat epidermis, yaitu lapisan sel tipis yang membatasi struktur daun. Pada bagian dalam daun terlihat jaringan mesofil, yang mana sebagian sel tersusun lebih padat dan memanjang, menunjukkan indikasi jaringan palisade. Sedangkan bagian yang lebih renggang dengan banyak ruang menunjukkan adanya jaringan spons yang berfungsi dalam pertukaran gas. Selain itu, terlihat pula berkas pengangkut yang ditandai dengan struktur memanjang seperti garis di bagian tengah irisan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan morfologi dan anatomi daun, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis daun memiliki ciri khusus yang mendukung fungsi fisiologisnya, seperti bentuk helaian, susunan pertulangan, letak stomata, dan komposisi jaringan internal. Daun mangga, jagung, dan kacang panjang menunjukkan variasi bentuk dan struktur. Namun secara umum, seluruhnya memiliki epidermis pelindung, jaringan palisade sebagai tempat utama fotosintesis, jaringan spons sebagai ruang pertukaran gas, serta berkas pengangkut silem dan floem untuk distribusi air dan hasil fotosintesis. Perbedaan susunan dan ketebalan jaringan pada tiap spesies mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan, tempat tumbuh, serta mekanisme penyesuaian dalam pemanfaatan cahaya dan pengelolaan air. Pengamatan ini sejalan dengan pernyataan bahwa struktur anatomi daun berfungsi untuk mengoptimalkan proses fotosintesis dan pertukaran gas sesuai kebutuhan tanaman. Setiawan dan Rukmana 2021. Saran: untuk praktikum kedepannya, disarankan lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan sampel melalui irisan melintang menggunakan cutter atau silet agar tidak melukai tangan karena dapat menghambat proses pengamatan. Dengan begitu, proses pengamatan dapat lebih efisien dan berjalan dengan lancar. Berikut daftar pustaka dari sumber yang digunakan. Terima kasih semuanya.